رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah mustaklim yang berbahagia, paina insyaallah ba'asyuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Hari ini kita masih masuk pada bagian-bagian nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani tentang bagaimana kita menghidupi diri kita di dalam kehidupan dunia ini, berjaga-jaga, mawas diri terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Dengan bahasa yang hikmah, Syekh Abdul Qadir Jalani ingin mengingatkan kita. Nah, kita bacakan saja. Wa qala al-mu'allif rahimahullah. Waihaka, celakalah engkau, kata Syekh. Waduh, celaka ini. Mudah-mudahan tidak celaka kita. Celaka kalau kamu melakukan seperti ini. La ta'jil fa inna man istajala aqta'an au qada. Celakalah engkau, kata saya. Jangan engkau tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Ya, semua hal jangan tergesa-gesa. Minal ajli, orang yang tergesa-gesa. Fa inna, karena sesungguhnya man istajala, orang-orang yang tergesa-gesa itu biasanya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirinya. Atau hampir-hampir bisa dikatakan selalu salah. Kada. Atau hampir-hampir semua hal bisa salah. Termasuk dalam hal apa ini? Mencari penghidupan, rezeki, nikmat di dunia. Kenapa sekali kamu ini tergesa-gesa benar? Seolah-olah kalau kamu tidak mencari rezeki, tidak mengambil rezeki di banyak tempat, seolah direbut oleh orang lain. Kamu tidak kebagian. Tidak. Ada saja kebagian kamu. Kita berkata, andaikan saya dari dulu jual beli mobil, kaya bener saya ini. Yang ini aja baru 1 tahun saya jual beli mobil sudah kaya saya. Apalagi kalau saya jual mobil sudah 5 tahun yang lewat. Tidak. Andaikan 5 tahun juga, mungkin rezekinya seperti yang didapat ini juga. Jangan tergesa-gesa. Lalu Anda membuat sedemikian rupa rancangan, sedemikian rupa. Hati-hati, takut kalau nanti kecewa dan justru meruntuhkan diri kita. Jangan tergesa-gesa, santai saja. Pahamilah, rezeki itu Allah yang memberi. Bukan karena sebenarnya usaha kita, hebatnya usaha kita, tidak. Insya Allah itu yang benar. Itu pemahaman Syekh Abdul Qadir Jalani dalam memahami agama. Beliau setelah mendiskusikan banyak hal terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan kehidupan nyata dalam kehidupan beliau, tidak main-main. Umur beliau ini sampai 90 tahun ya, hidup beliau ini, sehingga beliau bisa merasakan asam garam dan kenyataan-kenyataan di lapangan ya. Kita tidak usah susah-susah. Apa yang saya sampaikan ini dengan sanad kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, sanad langsung kepada beliau yang menyampaikan ini, bukan pendapat saya pribadi, tidak, ini pendapat Syekh Abdul Qadir Jalani. Hati-hati, kata beliau, tergesa-gesa itu berbahaya. Coba saja kalau tidak percaya, coba. Dan mungkin kesalahan-kesalahan kita selama ini karena kita tergesa-gesa. Wa man ta'na asaba au qada ay qarbin ayyasiba. Jadilah orang yang santai-santai saja, santai tapi pasti gitu kan. Lambat asal selamat gitu kan, utamanya maksud pepatah gitu kan. Bukan lambat sebenarnya, tapi ya santai. Tidak mengatakan lambat juga tidak, tapi santai saja. Tetap fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap fokus ingat bahwa yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Sambil berusaha, tetap fokus berdagang, jangan kecewa kalau sunyi. Duduk saja. Jadi seorang guru agama jangan kecewa kalau pengikut murid sedikit, jangan kecewa. Para nabi itu ada yang tidak ada punya umat. Nabi Khidir siapa umatnya? Nah, siapa umatnya? Nabi Musa saja kira-kira umatnya. Nah, ini tapi mereka menjadi orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
mengingatkan juga, santai saja hidup ini. Nggak Pak, nggak, begitulah keadaannya. Terserah Allah lah yang menciptakan. Mau Allah masukkan kita ke neraka, ya itu kehendak Allah. Mau masukkan Allah, mau kita dimasukkan ke surga, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut campur. Kita tidak bisa, karena itu santai saja. Ikuti ritmis kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa, yang sudah belajar. Salah satu caranya itu ialah jangan tergesa-gesa. Santai saja. Sesuatu itu asobakum, akan menimpa kalian. Atau juga hampir juga sesuatu yang santai itu juga menghampirkan kita kepada kebenaran, menghampirkan kita kepada kesuksesan. Ini beliau membalik, orang tergesa-gesa hampir selalu salah, kalau orang santai itu hampir-hampir selalu benar. Ini terbalik ya, bahasa yang membalik ya. Atau sesuatu itu, kata beliau, al-ijlatu minas setan. Ketahuilah al-ijlah itu dari setan. Nah, kalau ingin tahu setan bagaimana? Tergesa-gesa. Ciri khas kesetanan itu adalah orang yang tergesa-gesa. Bila Anda itu tergesa-gesa, itu hati-hati, itu berarti Anda sudah dirasuki setan begitu, atau dipengaruhi setan, sudah ditunggangi setan. Bulu kuduk Anda sudah ditunggangi setan. Wa ta'addatu minar rahman. Tetapi sikap lemah lembut, santai, minar rahman, itu dari Allah yang Maha Pengasih. Nah, ini bagaimana? Aksarum ma yahmiluka alal ijlati. Wahai murid-muridku, aku melihat kebanyakan engkau itu membawa ketergesa-gesaan dalam hidup kalian. Jangan tergesa-gesa. Menuntut ilmu juga jangan tergesa, santai saja. Jangan menganggap berat. Seperti ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu ma'rifatullah seperti ini, santai saja. Tidak mengerti tidak apa-apa, tidak ada masalah. Siapa yang nyuruh harus mengerti? Emang mengerti itu bisa kita bayar? Tidak. Mengerti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kita santai saja, itulah tempat kita ulang-ulangi, mulai kita merenung, memahami, itulah kita. Ini di sini dalam ilmu-ilmu seperti ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Semuanya kita sama hamba Allah. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang goblok, tidak ada. Kalau kita sudah mau mendengar ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah khususnya, kita akan menjadi orang yang mengerti maksud daripada ketuhanan itu sendiri. Apa bedanya tasawuf sama ma'rifatullah? Bertanya begitu. Tasawuf ini kan kesucian secara umum. Inti daripada ilmu tasawuf itu adalah ma'rifatullah. Intinya di dalam ma'rifatullah itulah hikmah. Kita bertemu dengan hikmah yang sudah kita jelaskan. Hikmah itu yang salah satu diturunkan Allah, tapi tanpa ada kitab, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Ya. Inna anzalna alaikal kitaba wal hikmah. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah itulah isi. Hikmah ini adalah isi. Tidak ada kitabnya hikmahnya, tapi dia mempengaruhi sistem yang ada di dalam kitab. Atau dengan kata ruh kitab itu adalah hikmah. Ruh kitab suci Al-Quran itu adalah hikmah. Ruhnya kitab suci Al-Quran itu adalah hikmah. Jadi kita memahami hikmah ini memang begitulah, santai saja, santai juga. Memahami agama juga santai-santai saja, tidak perlu terlalu sedemikian rupa ya, yang menjadikan kita tergesa-gesa. Karena al-ijlah, ijlah itu minas syaitan. Ingatkan. Kelembutan, santai, penuh kerahmatan, itu minar rahman, itu dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dan aku melihat kalian seperti itu. Al-harsu ala jami'id dunya. Duh, kelihatan kan kalian, kata saya, sebegitu kerasnya engkau, inginnya engkau mengambil seluruh dunia itu. Kalian berlomba-lomba, bahkan saling sikut kanan kiri, saling memukul, baik dalam ucapan maupun pekerjaan. Saling sikut menyikut, tidak tahu lagi halal dan haram. Hati-hati, kata saya. Itulah karena tergesa-gesa sehingga engkau melupakan apa yang seharusnya. Ikna
Jadilah engkau qanaah. Cukup, merasa cukup sudah yang ada. Ya, lakukan lagi untuk mencukupi kecukupan yang perlu bagi engkau. Fa innal qanaa'ata, sesungguhnya qanaah itu konjun layan tapi. Qanaah itulah yang menjadi perbendaharaan di jiwamu. Jadilah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Belajarlah terus-menerus di dalam hatimu. Apa yang sudah diberikan ini kita syukuri. Sehingga kita tidak menjadi orang tergesa-gesa. Dan apa yang didapatkan ini menjadi sikap jiwa kita. Rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Sehingga kita tidak perlu mengambil hak orang lain. Kita tidak perlu mengambil kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kalau bahasa tradisi begini, mau buka jualan di kampung ya, mau buka jualan, sebut aja jualan warung kopi misalnya. Lihat-lihat dong dulu tetangga, oh ternyata tetangga ada juga jualan kopi, yang dosa lah. Kalau kita tidak jualan kopi kan masih bisa makan, kalau dia tidak jualan kopi kasihan dia. Nah gitu kan, ini cara melihat supaya kita tidak tergesa-gesa. Kalau kita tergesa, pokoknya jualan, rezeki kan rezeki Allah juga, ya sudah. Cuma kan kasihan itu yang di ujung gang sana, kalau dia tidak laku lagi gimana? Nah, ini kan kepribadian diri, jiwa. Tidak hanya melihat hukum, tidak hanya melihat hukum johir ya. Hukum johirnya apa? Hukum johirnya nama berjualan itu halal. Di sana berjualannya halal. Itu hukum. Itu cara berpikir hukum. Nah, cara berpikir rohani, roh, yang dilihat adalah bukan sekedar hukum, bukan sekedar lahir batin. Kasihan orang. Ya sudah, saya cari ganti jualan yang lain aja. Santai. Oh, ternyata mungkin menjual apa misalnya, pilihan ternyata jual pisang misalnya. Jual pisang enggak ada orangnya, jual pisang aja enggak apa-apa. Nah, ini kan cara kerja. Mau jual makanan, makanannya berbeda atau sama? Kalau sama kasihan kan orang. Nah, kita ganti. Nah, mau jualan bubur, sana jualan bubur yuk, janganlah, ganti. Sana jualan bubur, kita jualan nasi kuning misalnya. Nah, ini kan roh. Allah Maha mengawasi keadaan itu. Oh, ini hambaku, mengerti sekali maksudku. Engkau layak kupilih sebagai hambaku, kata Allah. Nah, ini berarti dia tidak melihat hanya lahir hukum halal. Nah, karena hukum halal haram itu belum lengkap lagi dari maksud syariah Allah Subhanahu wa taala, dari maksud hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lengkap, itu hanya mencukupi bagian lahir. Subhanallah. Ini cara pemahamannya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cara berpikirnya. Karena itu kata beliau, kaifa tatlabu ma la yuksamu laka wala yaqau biyadika qat. Bagaimana bisa engkau menuntut ma la yuksam, apa yang tidak merupakan bagianmu? Nah, masa ya halal haram sudah kita lewati tadi. Halal haram kita ngerti. Mana yang halal dan haram, oke, halal haram. Tapi kamu mengambil bagian orang, kata saya. Kasihan kan orang. Wih, kebetulan ini viral rame nih. Jual masker. Jualan masker juga. Kasihan tetangga kita, yang tetangga kita lihat. Mungkin kalau jualannya di tempat jauh enggak apa-apa lah. Tapi kalau tetangga kita kasihan jual masker, ya kasihan. Bisa mengurangi rezeki mereka. Lebih baik kita tidak usah. Cari yang lain lah usaha itu. Nah, begitu kan. Ini seolah-olah kamu mengambil bagian. Ini bagi orang yang percaya tentang ruh. Bagi orang memahami ruh. Ruh di sini ruh itu informasi ketuhanan. Dari ruh Andalah informasi ketuhanan. Kalau mungkin lebih bagusnya lagi adalah mungkin bahasanya lebih mudah, hati kamu, hati nurani kamu itu informasi ketuhananmu. Itulah hakikat inti daripada makna ajaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Gimana lagi? Imna nafsaka warda bihi. Maka belajarlah engkau menahan nafsu dirimu, kehendakmu, keinginanmu yang menggelora, ingin mendapatkan rezeki Allah seluruhnya diambil. Bahasa lainnya monopoli lah. Monopoli komoditi, monopoli lah, istilah kapital, jadi kapitalisme. Akhirnya nanti Anda kalau tidak bisa menerima nurani, Anda jadi kapitalisme.
kapital, orang-orang kapital. Ya, belajar ilmu sosial, pelajari ilmu sosial, ilmu sosiologi, bagaimana kapitalisme itu ada. Contohnya Amerika itu kapitalisme kan, biasa di dalam buku-buku teori. Itu teori-teori kapitalisme bagaimana. Hati-hati, gunakan hati nuranimu. Supaya kita tidak menjadi kapitalis, orang kapitalis. Karena itu belajarlah redo kepada Allah. Ayo, redo kepada Allah. Oh iya, ya Allah, betul ya Allah, Engkau Maha Rahman Rahim. Di apa saja yang ku buka pasti Allah memberikan rezeki kepada Allah. Tapi saya kan tidak ada keahlian kecuali saya jual makanan. Nggak bisa saya kerja yang lain. Ya oke lah, kalau tetanggamu jual makanan, kamu jual makanan, kasihan. Kamu kan masih bisa hidup tanpa jual makanan. Oh iya. Oke, ya saya bisa hidup sih, tapi saya mau juga kepingin. Ya kalau kepingin juga carilah akal cerdas. Bagaimana kalau jual makanan ini caranya ini apa, pakai internet, pakai apa namanya, pakai Gojek, pakai apa itu, GoFood ya. Bagus GoFood. Nah tidak, karena GoFood itu kan wilayah kerjanya jauh-jauh kan, bisa jauh-jauh kan kiriman. Bagus ya, jadi jualan di rumah saja karena ada pesanan baru produk. Bagus, ini cara cerdas juga, cara bagaimana kita menjadi afik, tidak tergesa-gesa dalam hidup ini, sehingga kita mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wajhud pi ghairi, karena itu jadilah engkau juhud pada manusia. Nah istilah saya Abdul Qadir ini, sikap yang tadi yang baik tadi itu menggunakan nurani, itu adalah sifat juhud kepada manusia. Maksudnya juhud di sini, dalam konteks di sini, mengerti tentang kondisi lingkungan dan tidak menjadikan orang sakit hati karena diri kita. Maka Fajim, hatta tasiro arifan aja billahi aja wajalla. Maka ketika itu engkau menjadi orang arif billah, orang yang arif, orang yang wisdom, bijaksana, orang yang mengerti, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan terhadap Allah saja, tapi aplikasi dalam hidup sehari-hari. Jadilah arif billah. Arif billah itu sebenarnya seperti itu. Salah satu amalan arif billah, menggunakan hati nurani. Pertimbangannya hati nurani, bukan sekedar hukum yang lahir. Inilah, mudah-mudahan kita semua dapat menjadi demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahul muwaffiq wa aqamat thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Rabbi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa minkas salam. Salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.